Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena nikmatnya kita dapat terus beribadah sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mulki Pahlevi. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 224. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir pada MK materi Quran Hadis SD, SMP, dan SMA. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang surah dan ayat-ayat dari pertemuan 9 sampai 15 dengan paparan materi sebagai berikut. Surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai golongan kaum mukmin. Dia mengategorikan mereka menjadi kaum muhajirin, yaitu mereka yang keluar meninggalkan kampung halaman dan harta bendanya. Mereka datang untuk menolong agama Allah dan Rasulnya, serta menegakkan agamanya dengan mengorbankan harta benda dan jiwa raga mereka untuk tujuan itu. Yang lainnya ialah kaum Ansor, kaum muslim penduduk Madinah saat itu. Mereka memberikan tempat tinggal di rumahnya masing-masing terhadap kaum muhajirin dan menolong mereka dengan memberikan sebagian hartanya. Buat kaum muhajirin, mereka pun menolong Allah dan Rasulnya dan saling membahu dengan kaum muhajirin dalam berperang membela Allah dan Rasulnya. Mereka satu-satu sama lainnya saling melindungi. Ya ini masing-masing dari mereka merasa lebih berhak kepada yang lain daripada orang lain. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Setiap dua orang dari mereka dijadikan sebagai dua orang bersaudara. Bahkan pada saat itu mereka saling mewarisi atas dasar ukhuwah. Ini lebih diprioritaskan daripada mewarisi melalui jalur kekerabatan. Sehingga hal ini dimaksud oleh Allah melalui ayat mawaris. Hal ini disebut di dalam kitab Sahih Bukhari melalui Ibnu Abbas. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yaitu mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang buruk yang bukan pada tempatnya. Karena sesungguhnya sebagian dari hal tersebut merupakan hal yang murni dosa. Untuk itu, hendaklah hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan preventif. Telah diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata, jangan sekali-kali kamu mempunyai prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mukmin, melainkan hanya kebaikan belaka, sedangkan kamu masih mempunyai jalan untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik. Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan buruk. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji
dan sesuatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Al-Isra ayat 32. Ya, ini dosa yang sangat besar dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina merupakan hal yang paling buruk. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seseorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Maka kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, diam kamu, diam kamu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekatlah dia kepadaku. Maka pemuda itu mendekat Rasulullah dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasul bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah fajrinya. Surah An-Nur ayat 2 yang artinya penzina perempuan dan penzina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepadanya keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Kemenak, surat ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya hukum tentang perzinaan kepada penzina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula penzina laki-laki yang belum pernah menikah. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Sedikitnya 3 atau 4 orang, agama hukuman itu
menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Surah Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu dan sikap hidup kalian. Aku pun berbuat demikian sesuai dengan sikap hidup dan kepercayaan yang telah dihidayahkan Allah kepadaku. Kelak kamu akan mengetahui apa hasil perbuatan tersebut. Di dalam tafsir, ayat ini menjelaskan tentang menggambarkan posisi Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu dan sikap hidup kalian. Aku pun berbuat demikian sesuai dengan sikap hidup dan kepercayaan yang telah dihidayahkan Allah kepadaku. Kelak kamu akan mengetahui apa hasil perbuatan tersebut, yaitu mengetahui siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan siapa pula yang kepadanya ditempatkan azab yang kekal di kehidupan akhirat. Surah Yunus ayat 40-41. Ayat 40, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu pada ayat 41-nya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada surat kandungan surat Yunus ayat 40 dan 41 ini berisi ajaran tentang keberadaan golongan orang yang beriman dan golongan orang pendusta atau golongan orang yang tidak beriman. Menurut tafsir Al-Quran, Kementerian Agama, golongan orang yang beriman adalah mereka yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Segolongan lainnya tidak mempercayainya, atau segolongan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran dan Rasul dan terus-menerus berada dalam kekafiran. Kemudian, kedua ayat ini juga menjelaskan tentang nasib dari golongan orang-orang yang tidak beriman. Artinya orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran dan Rasulullah. Menurut tafsir, golongan tersebut tidak akan diazab secara langsung di dunia, sebagaimana yang dialami oleh kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka justru dijanjikan siksaan yang pedih pada hari pembalasan kelak, khususnya sebagai balasan atas mempersekutukan Allah, menganiaya diri mereka sendiri, dan menentang hukum Allah. Surah Al-Imran ayat 159 dengan arti, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, maka dengan rahmat Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu, wahai Nabi, Allah melimpahkan karunia-Nya kepadamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lembut terhadap mereka. Seandainya kamu orang yang berperilaku buruk dan berhati keras, pastilah akan menjauh sahabat-sahabatmu dari sekelilingmu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari mereka pada perang Uhud, dan mintakanlah kepada Allah supaya mengampuni mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara yang kamu membutuhkan adanya musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan satu urusan dari urusan-urusan setelah bermusyawarah, maka jalankanlah dengan bergantung kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah kebaikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Lihat Dabaru Ayati atau Markas Tadabur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia. Jika seseorang berbicara, maka hendaklah ia berkata yang baik dan senantiasa membiasakan lisannya mengeluarkan hal-hal yang baik, karena sesungguhnya ungkapan yang baik yang selalu menghiasi diri seseorang itu adalah adab yang tinggi derajatnya. Allah telah mewajibkan hal ini kepada umatnya manusia seluruhnya. Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam tafsir As-Sa'idi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, pakar tafsir abad 14 Hijrah, menafsirkan sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Ini adalah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara sesama orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, yang berada di belahan timur bumi ataupun barat, yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, serta beriman kepada hari akhir, maka ia adalah seorang saudara orang-orang yang beriman lainnya. Persaudaraan yang mengharuskan orang-orang mencintainya sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri, serta tidak menyukai apapun yang mengenai sebagaimana diri mereka sendiri tidak suka terkena hal itu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan untuk bersaudara atas dasar keimanan. Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzoliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam hadis lainnya, seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Lalu beliau menyilangkan jari-jarinya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menunaikan hak-hak kaum mukminin satu sama lain yang mewujudkan persatuan, saling mencintai dan saling menyambung di antara mereka. Semua itu dimaksudkan untuk memperkokoh hak-hak sesama mereka. Untuk itu, jika terjadi peperangan di antara sesama kaum mukminin yang bisa menyebabkan perpecahan hati, saling membenci serta saling membelakangi satu sama lain, maka hendaklah kaum mukminin lainnya mendamaikan saudara-saudaranya serta berusaha untuk melenyapkan kedengkian di antara mereka yang saling berperang. Selanjutnya, Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa secara umum serta menyebutkan kasih sayang sebagai akibat dari menunaikan ketakwaan serta hak-hak kaum mukminin. Allah berfirman, supaya kamu mendapat rahmat. Jika telah mendapatkan rahmat, maka kebaikan dunia dan akhirat pun didapat. Hal itu menunjukkan bahwa tidak menunaikan hak-hak kaum mukminin merupakan salah satu penyebab terbesar terhalangnya rahmat. Surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu
maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas di Al-Quran Universitas Islam Madinah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir kepada penutup para nabi, sebagai lanjutan dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah bukti dan penguji atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, penjelas, penerang, pelurus, pemurni dari kebatilan dan khurafat yang telah tercampur di dalamnya, penyempurna dan rujukan hukum-hukumnya. Allah memerintahkan untuk berhukum dengan kitabnya, mengamalkan dan mengagungkannya, dan melarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat. Allah telah membuat syariat bagi setiap umat ada dijadikannya sebagai dasar hukum dan jalan yang terang untuk ditempuh agar dapat meraih kebaikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia hanya akan membuat satu jalan dan syariat bagi seluruh umat manusia. Namun, setiap manusia memiliki perbedaan pandangan dan pemikiran yang mana itu sudah menjadi sunnatullah dan ketetapannya. Dan bagian dari hikmah perbedaan syariat ini adalah untuk menguji manusia antara yang beriman dan yang ingkar, yang baik dan yang jahat. Maka hendaklah orang-orang yang beriman menyibukkan diri dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhiratnya, tanpa sibuk bersama orang-orang sesat dan bertanya tentang perkara orang-orang yang binasa. Dan hendaklah dia tetap melangkah di jalan kebaikan dengan menjadikannya sebagai jalan menuju keridhaan Allah, karena Allah merupakan tempatnya kembali.